وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله. بسم الله. بنية القبول وتمام كل سلم معمول وصلاصها ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة إلى حضرة الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيت الكرام ثم الصحابة والقرابة ثم إلى أرواح جميع الأولياء والصالحين والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى روح كتب العلوم أبي حامد محمد ابن محمد الغزالي ثم إلى روح كتب الأحوال أبي يزيد البسامي ثم إلى روح كتب المقام سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى روح سيد الشيخ محمد ابن عبد الكريم السمان المدني ثم إلى روح خليفته شيخنا وجدنا مولانا محمد أرشد بن عبد الله قلم بيان ثم إلى روح الشيخ عبد الصمد البنبني ثم إلى روح أستاذنا أحمد فهمي ابن زمزم ثم إلى أرواح والدنا مشايخنا وأصولهم وفروعهم بأن الله تغشهم برحمة والمغفرة ويؤلي درجتهم في الجنة وينفعنا ويعيد علينا وعلى والدنا وعلى أهل بلدتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وأن الله الكريم يرزقنا فحم النبيين وحفظ المرسلين وحسن الخاتمة في أمين وعافية وسلامة بسر النبي وآل النبي بسر الفاتحة إلى حضرة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الباب العاشر في ذم الغرور. Bab yang ke-10 pada menyatakan kecelaan gurur, yakni kecelaan terperdaya. Kata Al-Imamul Ghazali rahimallahu ta'ala, "I'lam annal ghurura azharu asbabil halaki." Artinya ketahui olehmu bahwasanya terperdaya itu yaitu terlebih nyata bagi segala sebab yang membinasakan manusia. Adapun hakikat gurur itu yaitu menyangka seseorang akan sesuatu pada zahirnya itu kebajikan, padahal pada hakikatnya itu menyalahi akan sangkanya itu.
seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahmatullah dengan katanya, wal gururu ay ya'taqida syai'a ala khilafi ma huwa bih wa huwa naw'un minal jahli wa sukunun nafsi ila ma yuwafiqul hawa minal khayali wasyubhah. Artinya, dan makna gurur itu yaitu bahwa mengiktikadkan seseorang akan sesuatu atas bersalahan dengan hakikatnya. Dikiranya bujur gawiannya tuh menurut agama, menurut saya padahal kada bujur. Nah, ini perlu kita ketahui lah. Pekerjaan kita menurut sangkaan kita bujur, tapi ternyata kada bujur. Karena barangkali kita melakukan sesuatu pekerjaan kebajikan tapi tidak ditanyakan kepada orang bidangnya. Sangat banyak terjadi nih, guru ini terperdaya atau tertipu. Yakni mengiktikadkan seseorang akan sesuatu kebajikan yang pada hakikatnya itu jahat, maka dengan dia hakikat itu yang jahat jadi terperdaya pekerjaannya itu, tertipu, tidak bernilai. Kalau seumpama perbuatan yang wajib, maka dia wajib mengulang. Dan yaitu nau'un atau bagian jahil, artinya kita kadang mau banyak bertanya. Arti jahil itu kadang mau banyak bertanya sesuatu yang akan kita kerjakan. Dan diam nafsu kepada sesuatu yang cocok. Nah, nafsu kita cocok gawian sesuai yang kita kehendak itu, tapi luput menurut syariat. Sangat banyak ini. Nah, dan itu dihabarkan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Kahfi. Dan diam nafsu arti diam senang mengerjakan sesuatu nang kada sesuai dengan syariat. Kepada sesuatu yang muapakah akan yang disukainya nafsu daripada khayal dan subhat. Nah, kalau subhat kita memang agak berat lah. Sulit kita membedakan antara subhat dengan yang halal. Adapun gurur itu yaitu ditegahkan oleh syara seperti firman Allah Ta'ala, fala tagurannakumul hayatud dunya wala yagurannakum billahil gharur. Surah Luqman ayat 33. Artinya, dan jangan memperdaya akan kamu oleh kehidupan di dalam dunia, dan jangan memperdaya akan kamu dengan Allah Ta'ala oleh penipu syaitan yang memperdaya itu. Kalau terperdaya dengan Allah berarti dalam ibadah pekerjaan kita lah. Kalau kita tertipu wala yagurnakum billah itu berarti kita di dalam ibadah. Tapi kalau yang pertama tuh masalah kehidupan dunia. Ayat yang pertama fala tagurannakumul hayatud dunya. Yang kedua wala yagurnakum billahil gharur. Jadi ada dua masalah dalam ayat ini. Pertama, kita jangan sampai tertipu oleh kehidupan dunia, atau kehidupan dunia jangan menipu keadaan kita. Dan waktu beribadah kita jangan tertipu. Siapa yang menipu? Keinginan syaitan dalam ibadah kita cocok dengan nafsu kita. Itu yang dihabarkan Allah dalam Al-Quran surah Al-Kahfi, nomor ayatnya lupa, tapi para akhir lah. Qul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala, kata Allah. Katakan ya Muhammad, maukah kuhabarkan tentang perbuatan yang rugi? Qul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala. Perbuatan-perbuatan yang rugi. Wadalla fil hayatid dunya
Wahum yahsabuna annahum yuhsinu nasun'a. Wahum yahsabu, mereka menyangka perbuatan itu pas menurut kehendak nafsunya, padahal menurut syariat tidak benar. Contoh Contoh nang nyaman, sembahyang sunat. Orang sudah Allahu Akbar, kita sembahyang sunat. Nah, ini kada bujur. Pada saat azan jangan sembahyang sunat. Nah, karena kita lebih banyak pahalanya menjawab azan daripada sembahyang sunat. Lain halnya kalau kita sudah 1 rakaat baru azan, itu teruskan. Ini ada aja orang yang sudah azan sembahyang sunat. Ini sangkaannya bagus, padahal menurut syariat tidak benar. Nah, itu diantara kalau sembahyang sunat. Itu tertipu namanya. Karena kalau kita sembahyang sunat 1 rakaat lalu azan, maka kita tuntung selesai sembahyang kita, maka kita disunatkan tetap menjawab azan. Dari pentingnya itu azan kita jawab. Maka kita jawab azan itu Allahu Akbar sebagaimana muadzin katakan, kayak itu kita menjawab setelah kita salam dari salat sunat. Nah, itu hukum fikih kita lah. Dan lagi firman Allah Subhanahu wa taala, wa garratkumul amani hatta jaa amrullahi wa garrakum billahil gharur. Nah, jadi banyak di dalam Al-Qur'an tentang ancaman-ancaman pekerjaan yang terperdaya atau tertipu. Surah Hadid ayat 14. Artinya, dan memperdaya akan kamu oleh cita-cita kamu, berkehendak kekal di dalam dunia hingga datang perbuatan Allah Ta'ala. Siapa nang pina hendak panjang hidup? Orang yang sehat, awan nang banyak berduit. Yalah. Ada dalam pikiran nafsunya seperti itu. Karena ia merasakan kelezatan kehidupan dunia. Itu yang disinggung oleh Allah dalam Al-Quran. Surah Rum ayat 7. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wahum anil akhirati hum ghafilun. Karena dunia itu di hadapannya nampak. Ya'lamuna, mereka mengetahui kehidupan dunia, padahal kecil benar masalahnya, kehidupan dunia sedikit benar. Dia mau meninggalkan persiapan akhirat. Wahum anil akhirah, maka orang itu lalai atau kadang perhatikan sama sekali akhirat. Karena kehidupan dunia artinya orangnya terperdaya. Karena dengan kesehatannya, dengan uangnya, dengan sarananya, ya yang sering udah sampaikan, hendak asar tuh lah kan ke mall atau ke pasar. Orang ajan berada di pasar. Nah, apa jadi kayak itu? Karena duitnya banyak, awak sehat, mobilnya ada. Nang membawa siapa? Anak istri. Mestinya orang yang beriman jangan kayak itu. Tunggu dulu salat Mbak asar. Nah, ini kan tertipu kada. Sedangkan umur kada tahu. Nih lihat di sini kena. Nah? Dan memperdaya akan kamu oleh cita-cita kamu, berkehendak kekal di dalam dunia hingga datang perbuatan Allah Ta'ala dengan mematikan kamu. Nah, umur tahulah kita. Udah tahu umur. Artinya nafsunya tuh wani benar meninggalkan perintah. Kenapa jadi wani? Duitnya banyak, awak sehat, fasilitasnya ada. Itu sebabnya. Lalu disebut dalam Al-Quran, wahum anil akhirah. Nah ini, wahum anil akhirah. Mereka ini an akhirah itu artinya bujur-bujur karena menggawe tentang akhirat. Apa akhirat itu? Pekerjaan kita sembahyang 5 waktu. Itu maksudnya. Wahum ghafilun, bujur-bujur kada ingat lagi Allah Ta'ala, terhijab dengan Allah karena dengan
tergodanya, tertipunya dengan kehidupan dunia. Itu yang dimaksud wa garrakum billahil garur. Garur itu artinya tertipu. Ini Allah yang mababaron kita. Jadi kita jangan sampai tertipu dengan kehidupan dunia. Karena umur kada tahu. Umur kada babau. Mun garing kawah aja sepetobat. Kalau pindah kada garing. Dan memperdaya akan kamu dengan Allah Ta'ala oleh penipu syaitan yang memperdaya itu. Dan lagi sabda Nabi SAW, habbaza naumul aqyas wa fitruhum kaifa yagbanuna syahral hamka au ijtihadahum walimisqalu zarratin min sahibit taqwa wa yakinin khairun min mil'il ardi minal muktarrin. Artinya terlebih baik dan terlebih nikmat tidur orang yang mempunyai akal. Orang maksud akal itu orang mempunyai ilmu. Maksudnya akal itu ilmu lah. Dan terlebih baik dan terlebih nikmat berbukanya mereka itu orang yang punya akal. Artinya orang berpuasa yang punya ilmu pasti aman ya lah. Merasa nikmat dengan anugerah Allah. Tetapi merugikan mereka itu akan perniagaan orang yang kurang akal. Nah, di dalam berbuat ibadah, ya terperdaya tadi. Nah, karena kada ilmu. Ada aja cuma kurang. Nah, kada rajin. Menuntut tuh kada rajin. Dan di dalam bersungguh-sungguh mereka itu dalam berbuat ibadah. Tetapi karena kurang, lalu banyak salahnya. Dan demi Allah, setimbang semut yang kecil daripada ibadat orang yang takut akan Allah Ta'ala, dan orang yang yakin akan ma'rifah Tuhannya itu, terlebih baik daripada sepenuh bumi ibadat orang yang terperdaya. Nah itu perbandingannya. Dan barang siapa mengiktikadkan akan dirinya itu atas kebajikan, maka adalah ia orang yang terperdaya. Barang siapa mengiktikadkan akan dirinya itu atas kebajikan, maka adalah ia orang yang terperdaya. Artinya kita tuh walaupun kawa, jangan merasa kita. Jangan merasa daya dan upaya kita yang bisa kau melakukan. Jadi kawa karena rahmat, taufik dan kurnia Allah, atau bahasa yang nyaman karena pertolongan Allah. Karena ilmu hakikat tuh sebenarnya praktiknya setiap detik dan saat semestinya harus dipraktikkan. Nah, kalau kita melihat karena dilihatkan Allah, kalau kita mendengar karena diperdengarkan Allah, kan seperti itu maksudnya. Kalau kita merasa mata kita melihat, berarti kita terhijab dengan orang yang membuat mata. Kalau merasa telinga kita yang mendengar, berarti kita terhijab dengan orang yang menciptakan telinga kita. Karena kita ini asalnya mati. 4 bulan di arham ibu mati. Setelah dimasukkan roh, baru organ semua ini berfungsi. Artinya ada kita. Siapa yang memperlihatkan? Sifat Allah. Ialah roh. Coba kita kembali ke asal kita. Cuma kita akan mengaku kada ingat kita. Berarti memusikan kita tuh roh. Roh itu siapa? Sifat Allah. Qulir roh min amri rabbi, kata Allah. Katakan ya Muhammad, roh itu urusan aku, rahasia aku. Nah, itu yang dimaksud apa? Wa nahnu aqrabu ilaihi min
hablil warid. Kami lebih dekat kepada kamu ya Allah Ta'ala dari urat lehermu dengan darahmu. Maksudnya Allah tuh kada kau disilahkan dekat kepada roh itu, maksudnya roh yang memungsikan kita. Dibawa dengan nahnu, maksudnya Allah tuh rahasia nang mengurus roh kita adalah malaikat Israel. Ada kita. Kalau kita kembali ke asal. Nah itu jadi kita melatih supaya jangan merasa memiliki kebajikan yang di atasnya. Dan barang siapa mengetikatkan akan dirinya itu atas kebajikan, maka adalah ia orang yang terperdaya. Kalau dia merasa mempunyai kebajikan, berarti inya kawa melakukan kebajikan. Itu maksudnya. Tunggal dikitan kita. Jadi kita jangan dipikir aja, jangan ditauhid aja. Supaya selamat kita. Supaya selamat. Dan yang terlebih daripada terperdaya itu yaitu orang yang kafir, itu jelas sudah. Nah. Dan orang yang berbuat maksiat dan orang yang fasik. Terperdayanya apa kena? Allah pengasih penyayang aja ya. Padanya maksiat. Hah? Itu terperdaya kita tuh. Kayak tahu on umur lah. Karena menyangka mereka itu adalah ia di dalam kebajikan. Padahal maksiat, padahal fasik. Dan tiada ingat mereka itu akan kejahatan mereka itu. Dan setengah manusia terperdaya ia dengan kehidupannya di dalam dunia itu. Karena dunia itu telah diyakini padanya dan akhirat itu lagi akan datang. Nah, urusan akhirat kaina dulu. Itu ada kalau yang penting dunia dulu beres. Ada kayak itu. Banyak manusia. Ini terperdaya nih. Kalau pikirannya itu terperdaya. Termasuk tadi ayatnya wahum anil tuh kasih tuh gugurnya tuh. Jadi urusan akhirat kada peduli. Yang penting dunia dulu. Cuma untungnya kita kalau diberi waktu bertobat namin ampun, itu aja keuntungan kita nih. Nah, kalau kita tuh garing berarti Allah sayang Tuhan kita. Bila ada diberi kesempatan garing berarti kesempatan untuk bertobat. Karena menyangka mereka itu adalah ia di dalam kebajikan. Nah ini yang paling bahaya. Sudah nyata maksiat dan fasik masih aja disangka. Siapa namanya nyangka? Nafsu kita. Dan tiada ingat mereka itu akan kejahatan mereka itu. Dan setengah manusia terperdaya ia dengan kehidupannya di dalam dunia itu karena dunia itu telah diyakini padanya dan akhirat itu lagi akan datang. Dan ada syak padanya akhirat. Dan setengah manusia terperdaya dengan katanya innallaha karimun rahimun. Tahu jadi dalilnya? Allah tuh penyayang, Allah tuh harusnya pengampun. Itu alasannya. Nah. Artinya bahwasanya Allah Ta'ala itu murah lagi mengasihani hambanya. Padahal ia berbuat maksiat. Dan tiada ia mengetahui bahwasanya Allah Ta'ala itu mengasihani akan orang yang berbuat ibadat. Tiada mengasihani akan orang yang berbuat maksiat. Nah, maksudnya kalau inya sehat, kaya, berarti inya tuh dalam keadaan istidrak, dilanjur. Orang nama maksiat nih. Atau orang yang fasik berucap nangka itu Allah tuh pengasih penyayangnya, lalu nya sehat, hartanya bertambah, sekalinya sehat, berarti itu dilanjur oleh Allah. Sebutkan dalam Al-Quran walladzina kazzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun.
Barang siapa mereka-mereka yang mendustakan ayat Allah. Orang yang maksiat itu kan mendustakan ayat Allah. Maka jar Allah kami lanjur, tapi jaga kena. Ada. Jadi jangan menyangka lah. Awak sehat terus, tapi maksiat gimana? Apa maksiat? Sembahyang kada, puasa kada, tapi sehat, rezekinya tidak lancar. Hati-hati. Cuma mudah-mudahan sempat bertobat itu aja. Dan setengah daripada manusia terperdaya ia dengan takwa. Dengan takwa bapaknya dan waraknya bapaknya dan salehnya bapaknya. Mandalakan kuitan nih lah. Keturunan. Padahal tiada ia melihat akan hikayat Nabi Nuh alaihissalam dan anaknya. Ada yang mandalakan kena kan? Juriatnya di atas orang hebat-hebat. Seorang kada kayak Sidin. Udah mau. Amal kada kau diwarisakan lah. Yang diwarisakan itu harta. Jadi ada nangka itu. Setengah daripada manusia terperdaya ia dengan takwa bapaknya dan waraknya bapaknya dan salehnya bapaknya. Padahal tiada ia melihat akan hikayat Nabi Nuh alaihissalam dengan anaknya yang difirmankan oleh Allah Ta'ala dengan firman-Nya. Innahu laisa min ahlika innahu amalun ghairu saleh. Surah Hud ayat 46. Artinya bahwasanya anakmu itu kata Allah bukan daripada ahlimu. Karena bahwasanya kelakuannya atau pekerjaannya itu atau amalnya itu tidak baik kada seperti kamu ya Allah Ta'ala. Jadi jangan mengandalkan keturunan kalau urusan ibadah. Dan sugianya bagi orang yang berakal itu bahwa ia berbuat ibadat selama-lamanya dan menjauhi ia akan berbuat maksiat selama-lamanya, selama hidup maksudnya. Padahal ia selalu takut barangkali dimatikan akan dia dengan kejahatan dan memohon ia akan Allah Ta'ala supaya ditetapkan akan imannya dan ibadatnya itu dan mengharapkan akan anugerah Allah Ta'ala akan dia. Di antara Allah menetapkan iman kita, kita mengerjakan wirid lah. Ini kira di kitab yang jilid keempat ada cerita itu. Di antaranya kita ditetapkan oleh iman wirid subuh, wirid maghrib itu dihabiskan. Nah itu di antaranya. Karena wirid itu kan dari Nabi dan di dalamnya Al-Quran. Itu di Syairul Sadiqin jilid 4 kena ada dibicarakan tentang Allah menetapkan iman bagi orang yang selalu berwirid. Cumanya tapi hendak berwirid kan ada masalah juga. Nah kita karena itu dari Nabi, cuma disusun oleh para ulama. Syahdan, orang yang terperdaya itu amat banyak kata Imam Ghazali. Dan terhimpun mereka itu di dalam 4 bahagi. Bahagi pertama daripada ulama. Ulama aja terperdaya. Bayangkan apalagi orang yang berilmu itu bisa terperdaya amalnya. Yakni orang yang mempunyai ilmu syariat yang zahir dan mempunyai ilmu akliyah dan nakliyah. Yang sunyi mereka itu daripada ilmu tasawuf. Yang sunyi artinya kada baisi mereka itu daripada ilmu tasawuf yang batin. Dan dinamakan mereka itu ulama zahir dan ulama rusum. Rusum artinya suka, ulama yang suka menampilkan kalunya fikih menampilkan begini hukumnya. Kada salah.
bukan salah, tapi ilmunya tuh mentok di otaknya, mentok di hatinya, kada tembus. Karena mentok lalu ia merasa tak akui. Itu aja salahnya. Lalu selalu tak aku. Ketika tak akui maka terhijab dengan sang pemberi ilmu, yakni Allah. Nah ini Imam Ghazali yang bicara. Karena Imam Ghazali ini menjalani ini, beliau kan disebut apa? Memiliki ilmu lahir, keseluruhan ilmu itu dimiliki Sidin. Dan fuqaha zahir, dan adalah terperdaya mereka itu sebab mereka itu menyimpankan akan menyampaikan akan mengetahui ilmu syariat yang zahir jua, dan tiada ia mengetahui ilmu syariat yang batin, seperti kata Imam Malik rahimahullah taala, man tafaqqaha wa lam yatasawwab faqad tafassaqa. Imam Malik adalah peguruan Imam Syafi'i. Artinya barang siapa menuntut ilmu fikih yang zahir dan tiada menuntut ilmu tasawuf yang batin, maka sesungguhnya jadi ia fasik. Dan inilah makna perkataan Imam Ghazali rahimahullah di dalam Ihya Ulumuddin yang ia nukil daripada setengah ulama arifin. Kenapa jadi fasik? Orangnya ahli ibadah fikih itu. Lah, orang kuat fikih itu ahli ibadah. Fasiknya di mana? Fasiknya karena inya merasa inya nangkau beribadah. Itu fasiknya. Karena kada ada tasawufnya, karena kada ada ilmu hakikatnya. Jadi semua inya. Makanya selalu berharap pada pekerjaan amalnya itu kepada pahala terus. Seapa banyak pekerjaannya maka pahalanya saya tujuan yang diharapkannya. Salahkah? Kada menurut fikih. Kada salah. Tapi bila bertahan di situ, nanti ditanya amal kita itu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena merasa kita. Daripada setengah ulama yang arifin yang dikatakan oleh Imam Ghazali, man lam yakun lahu nasibun min ilmil qaum yukhafu alaihi min su'il khatimah wa adana nasibin minhu atasdiqu wa taslimu li ahli. Ini yang dinukil oleh Imam Ghazali. Artinya barang siapa tiada baginya bahagian mengetahui daripada ilmu kaum, yakni tasawuf, niscaya ditakuti atasnya itu jahat kesudahan matinya, yakni mati di dalam kejahatan, yakni di dalam maksiat. Dan sekurang-kurang bahagian daripada ilmu tasawuf itu yaitu membenarkan ilmu tasawuf itu dan mentaslimkan akan dia bagi ahlinya. Tunduk artinya percaya kita. Nah, jahatnya tadi apa? Karena selalu akuannya timbul. Nah, itu jahatnya. Maka kita kan boleh mengaku. Nah, karena kita ini kan la haula wala quwwata illa billah. Nah, mana nang aku? Kada bisa apa-apa, kada apa-apa kita nih. Ketika kawa berarti rahmat, taufik dan kurnia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kata lagi Imam Abul Hasan Asy-Syadzali rahmatullah, man lam yatawaggal fi hadhil ulum, yakni ilmu tasawufi, mata musirran alal kabair wa huwa la ya'lam. Artinya barang siapa tidak masuk mengetahui dalam ilmu ini, yakni di dalam ilmu tasawuf ini, niscaya mati ia padahal ia mengakali atas beberapa dosa yang besar, padahal ia tiada tahu akan yang demikian itu dosa besar. Beribadat tapi jadi dosa. Nah, ini masalahnya. Orang nang baandak ilmunya dipikih dan ditauhid. Inilah yang dimaksud surah Al-Kahfi takhir. Faman kana yarju liqa'a rabbih
fal ya'mal amalan salihah. Barang siapa ingin berjumpa dengan Rabbnya, Tuhannya, maka dia harus beramal yang benar, amal yang saleh. Apa arti amal yang saleh? 3 ilmu. Tauhid, fikih dan tasawuf. Kalau dalam Al-Qur'annya surah Bani Israil ayat 19, wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min. Barang siapa ingin berjumpa dengan Allah nanti bujur-bujur, maka dia harus beramal, bujur-bujur beramal, sungguh-sungguh beramal, wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min, walhal hatinya itu harus beriman kepada Allah. Nah, jadi sini ada 3. Wa man aradal akhirah, ini tasawufnya. Walaha wa sa'a sa'yaha apa? Wa sa'a apa tadi? Wa sa'a sa'yaha, ini fikihnya. Wa huwa mu'min, ini tauhidnya. Maka Allah mengatakan faulaika kana sa'yuhum mashkura, kata Allah. Maka amal aktivitas mereka yang 3 macam ini pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Faulaika kana sa'yuhum mashkura makbula, tafsirnya. Karena lengkap sudah 3 macam. Nah itu dalil tuh yang dibaca guru yang di masjid tuh. Nah ini tuh termasuk dalilnya tuh pada kan sidang. Yang malam ini juga kan ada pengajian situ Allah. Nah, diambil dari ayat ini. Nang sebutingnya ayat tadi surah Kahfi, faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal amalan salih. Barang siapa ingin berjumpa dengan Allah, maka dia harus beramal-amal yang benar. Wala tusyrik bi ibadati rabbih. Itu ujungnya. Jangan syirik ya Allah Ta'ala ketika kau beribadah kepada aku. Nah, itu kuncinya, nang jangan syirik tuh. Nah, ketika kita merasa kawa beribadah, berarti ada 2 nang kawa. Allah satu, kita satu. Berarti kita kada merasa ditolong. Padahal kita ini ditolong Allah. Subhanallazi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah menjalankan Rasulullah dari Makkah ke Madinah. Kada Rasulullah kalau menjalan tak? Allah kalau menjalankan, itu dalil yang nyaman dipaham. Kada kita kawa berdiri iktidal, Allah mendirikan hakikatnya. Kawa ruku, Allah merukukan. Semuanya Allah. Kada kita. Itu dalil yang nampak yang nyaman dipaham. Sampai kiamat? Hah? Nah, jadi dalil-dalil Al-Quran sudah lengkap. Jadi kita mudah-mudahan terus tepakur dengan apa ibadah kita, agar kita ingat bila nak berbeda, ingat Allah, pertolongan Allah. Kayak itu dulu, pertolongan Allah dulu. Jadi sudah, artinya ingat tarusan Allah bila merasa ada pertolongan tuh. Kalau kita ada ingat, rasa kita aja, walaupun bujur. Tadi sudah dipadahkan oleh Imam Ghazali, walaupun bujur, bacaannya bujur, tapi kita, maka itu dikhawatirkan akan apa? Su'ul khatimah. Dan telah tersebut di dalam kitab ilmu dahulu akan kelakuan ulama yang terperdaya. Dan lagi akan menyatakan Imam Al-Ghazali rahimahullah akan perbedaan ulama yang terperdaya itu di dalam kitab Ihya Ulumuddin pada bab ini. Dan barang siapa tiada mengetahui akan ilmu yang mengetahui akan aib dirinya, yaitu ilmu tasawuf yang batin, atau mengetahui akan aib dirinya tetapi ia tiada bersungguh-sungguh mensucikan aib dirinya yang di dalam batin itu, maka sungguhnya yaitu terperdaya. Apa aib diri kita? Ya, mengakui rasa apa? Mengakui rasa paling pintar, paling alim, paling cerdas. Itu akuan ngarannya. Lain sifat-sifat sombong belum, lain lagi ada ujub, ada riya, ada sum'ah, ada hasad. Itu yang diperjuangkan supaya tunggal di kita berkurang. Itu bahagian yang pertama.
Bahagian kedua ibadat. Nah, ini dalam ibadat terperdayalah. Yakni orang yang berbuat ibadat. Maka barang siapa berbuat ibadat yang zahir seperti sembahyang dan puasa dan membayar zakat dan memberi sedekah dan naik haji dan membaca Quran dan barang sebagainya, padahal ia tiada mensucikan hatinya daripada maksiat yang batin seperti riya dan ujub dan sum'ah dan takabur dan hasad dan lainnya daripada maksiat yang batin itu, maka yaitu terperdaya. Arti terperdaya apa? Nol hasilnya. Satu hasad saja kita ada dalam hati, ada nyaman on manusia lah nang dihasatakan nih, ada nyaman awan dang sanak sarik aja hasad lah awan mamarina on nakamanakan nya kan usah jauh dulu orang nang keluarga dulu kita munan orang tuh banget benar sudah lah. Kalau sempoyan orang lain tuh hasad tuh banget benar tuh. Nang parak dulu. Karena bila ada hasad dalam hati kita ini, maka itu semuanya menjadi kufur nikmat. Ini bahayanya. Kufur nikmat. Hati kita nah hasad tuh kufur nikmat. Allah tidak mengizinkan sebenarnya. Allah membuat hati ini supaya mengingat Allah. Kenapa kita hasad? Kalau sudah hasad, mata kita menjadi kufur nikmat. Memandang orang kita hasad tuh mata pasti sarik. Mendengarnya berpandir pasti sarik. Itu adanya hasad. Maka semua organ kita menjadi kufur nikmat. Ini paling bahaya kita. Nah itu. Jadi kita harus berupaya mengurangi penyakit dalam batin. Selama ini kan kita tidak membahas ini. Tapi dengan kitab ini maka muncullah tentang penyakit-penyakit batin kita. Jadi kita alhamdulillah dengan kitab ini. Kenapa jadi penyakit-penyakit batin itu ada? Karena ada akuan kita tadi. Coba kita kalau sudah diberi anugerah oleh Allah, kita ini kada kau apa-apa, kada bisa apa-apa, maka itu kada kau menempati di awak kita. Istilah tasawuf itu kan kita sudah panah. Kalau sudah panah, kada merasa lagi mempunyai apa? Mempunyai daya dan upaya. Bila kawa itu anugerah Allah, selesai sudah. Kada ada lagi itu menempati. Walaupun ada ditolak. Itu maksudnya. Dikit lagi nah, sampai mata nah. Amat berdiam nih. Maka yaitu terperdaya. Karena ibadat yang zahir itu terhenti sahnya itu daripada membaikkan hati. Nah, ya Allah. Ibadah zahir itu nah sahnya apabila membaikkan hati daripada sifat kejahatan yang di dalam hati, yakni daripada maksiat yang batin. Seperti sabda Nabi SAW, ala wa inna fil jasadi mudghatan ija saluhat saluhal jasadu kulluh wa ija pasadal jasadu kulluh ala wahya qalbu. Ujar Rasulullah, perhatian bahwasanya di dalam jasad anak Adam itu ada segumpal daging. Apabila baik ia daging itu, niscaya baik baginya seluruh badannya. Dan apabila binasa atau rusak, maka binasa baginya segala badannya. Ketahuilah olehmu, yaitu hati. Jadi bila hati kita ini ada hasad, ada penyarikan, penyarikan dia juga tuh lah. Itu tertolak semuanya pahala kita. Tidak diterima ibadat kita menurut ilmu tasawuf, menurut ilmu fikih gugur kewajiban. Kita kan berpikir asal gugur kewajiban kan itu biasanya. Belajar fikih itu penting gugur kewajiban. Tagawi sudah sembahyang gugur kalau kewajiban, tapi kada diterima karena ada hasad, karena ada
marah. Nah, mudah-mudahan apa yang kita baca malam hari ini menjadi nasihat kita masing-masing. Mudahan kita berupaya memperbaiki hati kita supaya jangan banyak masalah yang kita sebutkan tadi, mulai hasad dan seterusnya itu kita kurangi. Walaupun ini pasti ada gangguannya lah di keluarga kita sendiri lah. Itu bagian ujian kehidupan kita. Cuma kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berikan taufik dan inayahnya kepada kita sehingga kita diberikan kemudahan untuk mempraktikkan hati ini supaya jangan banyak jangan ada hasad, jangan ada marah. Mudah-mudahan Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kita lahir dan batin, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa anak istri kita, dan dosa kaum muslimin seluruhnya. Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa. Ya kan. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa qur rabbi zidna ilma. Allahumma ja'alna ya Allah min ibadikal mukhlasin, min ibadikasy syakirin, min ibadikas sabirin, min ibadikas sadiqin, min ibadikal khaifin, min ibadikal wari'in, min ibadikal mutawadhi'in, min ibadikal khashi'in, min ibadikaz zakirin, min ibadikal muqarrabin, min ibadikas salihin, min ibadikal muttaqin bihaqqi hajal majlis birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. Oh.